Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena Engkau amat mengasihi kami. Engkau selalu hadir bersama kami dan memenuhi segala kebutuhan kami. Kami bersyukur atas cinta-Mu, dan kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh mencintai Engkau dan mencintai sesama manusia seperti diri kami sendiri. Juga kami mohon kepadamu, sertailah kami dengan Roh Kudus, agar firman-Mu yang akan kami dengar dapat kami wujudkan di dalam kehidupan harian kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangainya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya,
pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Apa kabarmu pada hari ini? Saya berharap Anda baik-baik saja. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Firman Tuhan dari Penginjil Lukas hari ini mengajak kita untuk mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Kemudian kita juga diminta untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Apa arti dari hukum emas yang diajarkan Yesus kepada kita pada hari ini? Yesus mengajak Anda dan saya untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Kita tahu hati kita adalah tempat di mana Allah bertakhta. Hati kita dipakai untuk mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama manusia. Kemudian kita diminta juga untuk mengasihi Tuhan dengan jiwa kita. Jiwa yang dimaksud di sini yaitu kehidupan rohani kita. Kita mesti menunjukkan kehidupan rohani kita yang dalam kepada Tuhan. Kemudian kita diminta juga untuk mengasihi Tuhan dengan kekuatan yang ada diri kita. Kekuatan ini sesungguhnya berasal dari Tuhan, maka hendaklah kita menggunakan kekuatan, kemampuan kita ini untuk mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian kita juga diminta untuk mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Semakin kita berilmu, semakin kita mengasihi Tuhan Allah kita. Jangan sebaliknya, semakin kita memiliki ilmu, kita semakin murtad atau tidak percaya kepada Tuhan. Janganlah demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, itulah hukum yang utama, mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kadang kita katakan kita mengasihi sesama, tetapi kita mengasihi pada saat mood kita baik-baik saja. Tetapi ketika orang itu menyakiti kita, kadang kasih kita itu berhenti. Kita tidak mampu mengasihi orang yang menyakiti kita. Maka melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk mengasihi orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Dengan demikian, kasih kita sungguh-sungguh dalam kepadanya sebagai tanda bahwa kita mengasihi dirinya seperti diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan rajin mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti ibadah sabda, berdoa pribadi, dan juga meditasi dan lain-lain yang membuat diri kita dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita wujudkan iman kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan itu dengan cara mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, lebih-lebih orang yang pernah menyakiti hati kita. Semoga demikian.
Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami lebih dahulu. Dan kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus agar kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan seluruh diri kami, dengan akal budi kami, dengan hati kami, dengan kekuatan kami, dengan jiwa kami. Dan yang kedua, kami mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Tuhan, semoga hukum emasmu ini bukan hanya kami pahami, tapi dapat kami wujudkan di dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.